Saya sebagai orang tua titip Pali ini dirawat. Pali dijaga. Kalau bisa diisi dengan karya-karya atau dharma-dharma yang bermanfaat. Bangun daerah kamu. Siap. Ya, itu yang ingin kita tanamkan. Mari sebagai rasa syukur kita abdikan kemampuan yang ada di diri kita untuk kepentingan daerah kita. Tolong jenguk kami di UD ini. Jangan tinggalkan kami sendirian. Kami ingin juga maju bersama-sama dengan saudara kita di perkotaan. Sekali lagi, sering-seringlah berkunjung ke kami. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, monggo sekali rawuh di Pali. Pali adalah bagian dari Sumatera Selatan. Titip nguntulung Pali dibantu. Keberadaan tokoh masyarakat dalam membangun pemerintah provinsi di Sumatera Selatan sangat penting. Bahkan bisa dikatakan memiliki andil luar biasa dalam pembangunan baik di sektor manusia maupun infrastruktur. Oleh karena itu, podcast Ngopi Sumsel berkunjung ke Pali menemui salah satu tokoh masyarakat. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada tokoh masyarakat. Saya tidak menyebutnya tokoh masyarakat Sumsel, tapi tokoh masyarakat yang sudah hampir menasional ini sebenarnya nih. Dan bisa dikatakan beliau juga punya andil luar biasa terhadap pembangunan di sebuah kabupaten yaitu Penungkal Abab Lematang Iril. Kita sapa langsung Wakil Bupati Pali Dr. Andas Haji Sumarjono. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, salam sehat. Sehat selalu Pak De. Alhamdulillah kami diberi kesempatan melakukan podcast di ruang kerja beliau. Tapi sepertinya ruang kerja ini harus diperbesar Pak De. Amin. Karena kami hampir mengobrak-abrik ruangan Pak De nih untuk menjadi studio podcast. Pak De, membangun Pali dari titik nol sampai saat ini. Pak De memandang perkembangan Pali dari tahun ke tahun ini bagaimana sih Pak De sampai ke titik sekarang? Oke, terima kasih. Jadi begini, sebelum saya cerita perkembangan, akan lebih baik masyarakat tahu mengapa sih kok Pali ingin mekar dari kemarin, supaya kita tahu. Benar. Dari pijakan itulah kita harapkan nanti kita akan semua tahu, dan untuk bisa mengukur apakah yang kita inginkan sudah mencapai yang kita inginkan atau belum. Perlu kami sampaikan, memang masyarakat Pali terutama para sepuh bina sepuh waktu itu sekitar tahun 2004 lah, itu timbul pemikiran kayaknya kok Pali ini sepertinya merasa itu kurang dicermati gitulah Karena begini, kalau kita kembali ke historical kita Pali terhadap sumbangsih Pali kepada negara, barangkali semua kita maklum dan semua tahu bahwa Pali ini sejak 1930 itu sumber daya alam kita di sini terutama migas sudah dimulai dieksploitasi. Ya. Sumbangsihnya untuk negara barangkali tidak perlu kita lakukan lagi. Baik yang berbentuk minyak bumi ataupun yang berbentuk gas. Yang berbentuk gas saja barangkali kita juga sebagai orang Sumsel harus tahu. Awal operasinya PT Pusri 1962 itu juga tidak lepas dari dukungan untuk pensuplai bahan baku yang dibuat untuk pupuk, itu adalah gas dari Pali. Nah ini. Tapi sebaliknya kondisi kita masyarakat Pali pada 2004, 2005 dan seterusnya itu kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagai contoh gambaran saja, kondisi jalan misalnya, hampir semuanya tidak layak disebut jalan. Bahkan 2013 saja, setelah kami mulai melangkah, karena kami mekar itu tanggal 11 Januari 2013, melalui Undang-Undang Nomor 7 2013, itu kondisi jalan hanya 13,3% yang bisa disebut jalan. Yang layak, Pak. Yang layak.
yang bisa dikategorikan jalan. Yang lainnya barangkali ya jalan tapi tidak layak disebut jalan. Begitu. Ini baru masalah jalan. Belum yang lain-lain lagi. Bagaimana pelayanan pendidikan, ya, bagaimana pelayanan kesehatan, dan juga kehidupan perekonomian secara umum. Hal inilah yang mendorong para sepuh Palis ini mulai tergugah keinginan bapak-bapak tersebut. Bagaimana kalau kita misalnya coba, bisa enggak kita kelola sendiri kemampuan yang ada pada daerah kita itu kita kelola sendiri, bisa enggak kira-kira? Akhirnya sepakat. 2004 itu Presidium Pali mulai menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim waktu itu. Perjuangannya memang berliku, bahkan sampai dengan pemilu 2009 pemilu. Ya. Benar. Itu sebenarnya sudah final itu ya, sudah final. Karena waktu itu waktu ketua DPR yang lama, yang pemilu sebelumnya itu Pak Agung Laksono, itu sudah memberi rekomendasi minta kepada Presiden agar daerah-daerah otonomi baru itu segera disahkan waktu itu. Tapi jawaban Pak Presiden yang baru sebagai hasil pemilu 2009, Pak SBY waktu itu menjawab melalui suratnya kepada Ketua DPR bahwa masalah DUB untuk sementara memang kita tangguhkan dulu, kita akan bicarakan nanti dengan DPR hasil pemilu 2009. Yang waktu itu kebetulan sebenarnya syukur ini bagi orang Sumsel. Ketua DPR RI hasil pemilu 2009 itu adalah Pak Marzuki Ali. Ya, dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Benar. Bukan main, gembira kita sebetulnya. Dan waktu itu juga mohon izin Menteri Sekretaris Negara kita Pak Hatta Rajasa. Pak Hatta Rajasa. Benar. Jadi memang itu situasi yang sangat menguntungkan sebenarnya. Sebenarnya. Iya, iya. Cuman sayang karena barangkali juga ada satu sisi memang kami juga maklum posisi Pak Hatta sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Pak Marzuki Ali sebagai Ketua DPR, karena Pak SBY waktu itu masih memperlakukan moratorium. Jadi tidak ada lagi pemekaran daerah otonomi baru. Ini masalahnya. Sehingga agak terkendala. Nah, kebetulan saya pribadi pemilu 2009 itu saya tidak berhasil untuk ikut duduk dalam DPRD waktu itu, sehingga Januari 2010 saya mulai aktif terjun langsung bergabung dengan kawan-kawan di Presidium. Alhamdulillah dengan bermacam-macam dinamika kita, namanya orang berkeinginan untuk maju, satu sisi lain juga kendala tidak begitu ringan ya. Alhamdulillah syukur akhir 2012 tanggal 24 Desember itu Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri waktu itu sepakat ada 11 DUB baru disetujui pemerintah dan DPR RI untuk disahkan sebagai DUB yang baru. Maka itu lahirlah kita untuk Pali Undang-Undang Nomor 7 2013. Gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana perkembangan sekarang, boleh saya sampaikan terus terang aja, syukur kami kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh masyarakat Pali, ternyata dukungan dari semua pihak itu telah mengantar kemajuan Pali yang alhamdulillah syukur saat ini bisa kita nikmati. Boleh saya berikan gambaran sebagai contoh aja? Boleh Pak Adi. Dari jumlah penduduk saja. Perkembangan penduduk di Pali memang sungguh sangat signifikan. 2022 itu jumlah penduduk Pali hanya 204.473. 204.473. 204.473. Setahun kemudian 2023 itu naik pesat menjadi 209.771. Kemudian 2024 yang baru ini menjadi 212.220. Saya sebagai orang tua berpikir, mengapa pertumbuhan penduduk Pali kok begitu pesat?
apakah jumlah kelahiran Kelahiran di banyak. sini pesat? Ternyata tidak. Apa jadi penyebabnya? Karena begini, setelah kami cek ke dinas KB, ternyata terkendali di sini. Oh, rupanya banyak migran ke sini. Banyak orang luar yang Banyak datang orang ke luar Bali. dari sini. Nah, ini menunjukkan paling tidak sebagai ukuran bahwa Bali sekarang menjadi tempat di mana banyak orang datang untuk mencari nafkah dan sebagainya. Ini menggembirakan. Berarti geliat perekonomiannya tumbuh Pak ya? Alhamdulillah Amin. ya. Ini bisa kita lihat, contoh aja lah kalau bapak atau saudara mau masuk ke wilayah Bali atau lewat Bali mau ke Linggau. Begitu kita masuk wilayah menyeberang ke ini ke Simpang Blimbing. Dari Simpang Blimbing sampai ke Bali di kiri kanan jalan tumbuh pembangunan-pembangunan yang justru dilakukan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Tumbuh di situ banyak usaha-usaha apa saja. Mulai bengkel, mulai toko-toko manisan, mulai toko-toko furniture, bahkan juga kuliner tumbuh di sana sini. Ini membuktikan bahwa ternyata upaya para sepuh-sepuh terdahulu memang ternyata membuahkan hasil. Belum kita lihat ke dalam sini, ya kita lihat dari sisi lain mengenai pembangunan di dalam wilayah Bali sendiri, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan sebagainya, begitu. Bali kan dulu terkenal dengan daerah yang rawan ya Pak dia. Kalau orang mengingat Bali zaman dulu, aduh masuk sini sangat bahaya. Nah kalau dari kriminalitas bagaimana Pak? Alhamdulillah syukur benar yang Mas Surno sampaikan, memang dulu orang masuk Bali itu takut. Ya. Bahkan saya pernah bertemu, saya sedang makan di Marinim, seorang driver mobil besar membawa peralatan perminyakan yang mau dibawa ke Pengabuan. Orang itu berasal dari Surabaya. Saya sempat bicara dengan mereka. Mereka menanyakan di mana Pengabuan ini. Pengabuan saya sampaikan arahnya dari Blimbing masuk ke dalam. Nah, mengapa kamu nanya begini Pak? Memang informasi yang kami terima kalau masuk wilayah di daerah kita Pengabuan sini, daerah Pendopo dan seterusnya itu katanya itu keamanannya sering banyak terganggu karena ada pungutan liar di jalan. Itu memang benar. Tapi alhamdulillah syukur, ini perlu kami sampaikan juga, sejak awal berdirinya Bali, tepatnya tahun 2012, kami sudah mulai katakanlah ya, memprioritaskan yang kami dulu kan pertama adalah sisi keamanan memang. 2012 kami mendatangkan satu kompi Brimob waktu itu. Alhamdulillah. Waktu itu pemerintahan memang belum siap sehingga yang menerima justru masyarakat. Saya pribadi dengan Pak Haji Sahlan waktu itu mewakili masyarakat menerima kehadiran satu kompi Brimob waktu itu yang induknya ada di Oku Timur waktu itu. Nah, kemudian termasuk yang mengurusi masyarakat semua itu. Di mana asrama Brimob sementara, bagaimana makan mereka, semua adalah anggota masyarakat yang mengurusi. Waktu itu 2012 memang pemerintah belum siap. Gitu. Kemudian setelah itu, alhamdulillah syukur sekarang batalion si Kompi Brimob berkembang sehingga menjadi batalion saat ini. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya juga Pak Bupati kami, Pak Heri Amalindo sama kebijakannya dengan kami masyarakat, penekanan yang beliau sampaikan bahwa pembangunan itu akan bisa berjalan lancar manakala kondisi keamanan terjamin dengan baik. Maka itu yang beliau prioritaskan pembangunan Polres di Julugan. Alhamdulillah saat ini Polres kita sudah berjalan bagus dan dapat melayani masyarakat, dan itu sekaligus juga bisa menekan angka kriminal yang ada di wilayah Bali. Alhamdulillah. Belum yang lain-lain lagi. Mimpi kami memang pernah kami dulu juga waktu Pak Kunto yang sekarang beliau menjabat dari Pangkowian 2 kalau salah ya. Sekarang beliau Letjen. Dulu waktu beliau masih menjadi Danrem di Garuda Dempo. Waktu itu beliau masih kolonel, waktu itu belum Brigjen. Itu datang ke sini. Kami memang bermimpi kalau bisa di daerah Bali ini dibangun satu katakanlah apa ya. Karena wacana semula memang kami pernah ada informasi Korem yang di Palembang itu
akan karena di sana sudah apa namanya? Sudah overload lah, Ya, tempatnya tidak bisa. banyak anggotanya. Benar, Sehingga ada pernah wacana mau dipindahkan ke daerah lain. Itu kami tangkap. Walaupun sampai saat ini kami masih belum bisa mewujudkan itu. Kemudian ini bentuk-bentuk usaha kami, keinginan kami, aspirasi kami, bagaimana upaya kita sini supaya keamanan ini bisa terjamin dengan baik sehingga masyarakat bisa tentram bekerja. Kemudian kita semua pegawai juga dapat melayani masyarakat dengan baik, begitu sebetulnya. Pak Ade, orang yang bijak tidak melupakan sejarah. Tadi kan Pak Ade mengatakan kalau proses pemekaran Pali sulit ini. Saya pernah dengar kalau Pak Ade sampai ke Jakarta dengan biaya sendiri, sampai menemui anggota DPR RI dengan sangat susah. Cerita yang paling Pak Ade ingat ketika proses pemekaran, Pak Ade? Kembali, memang benar Mas. Pemekaran Pali ini memang agak beda dengan pemekaran daerah lain ya. Kalau kami sering rapat di Sarinah waktu itu dengan perutusan dari daerah lain, kadang-kadang kami merasa agak iri. Ya. Kalau yang dari Sulawesi itu mereka di backup oleh Kabupaten Indo, oleh pemerintah provinsi dan sebagainya. Bahkan diantar oleh Bapedanya begitu. Apalagi yang dari kawan-kawan kita dari Irian, bukan main itu. Beda dengan kita di sini. Tapi kami akhirnya juga merasa bangga. Ya, kami dengan keringat, ya dengan jerih payah, akhirnya kami walaupun tertatih, alhamdulillah bisa tegak. Namun demikian perlu kami sampaikan, semua ini berkat dukungan semua masyarakat di sini. Ada beberapa orang yang barangkali juga ikut andil di dalamnya seperti Mas Iskandar Anwar Sinar Musi. Itu yang terus terang banyak membantu dalam pendanaan finansial, termasuk saya pribadi itu dibantu beliau. Secara umum memang kami terus terang jujur, kalau mau berangkat ke Jakarta waktu itu kami harus kumpul dulu di bengkelnya Mas Iskandar, kita rapatkan dari mana dana nanti kita peroleh. Akhirnya kami minta bantuan dari masyarakat. Urunan, Pak. Urunan ya begitu. Dan itu kami berangkat dari Pendopo sini itu jam 10 malam sampai di Palembang di bandara itu menjelang subuh. Setelah subuh kami berangkat ke Jakarta dengan pesawat pertama waktu itu. Sore pulang jam 2 setelah misalnya kami ke DPR ke Senayan. Setelah selesai jam 2 pulang. Pesawat terakhir dari Jakarta pulang lagi sampai di Pendopo tengah malam. Begitulah kami selama hampir 2 tahun itu. Pertanyaannya mengapa tidak bermalam saja? Nah, inilah. Kan? Karena untuk bermalam kan perlu dana. Benar. Kesulitan kita di situ. Jadi kami tidak pernah bermalam waktu itu. Kemudian kepada kawan-kawan di samping Pak Iskandar juga ada tokoh-tokoh yang lain ya, yang banyak membantu lah. Nah khusus untuk barangkali yang di DPR RI, terima kasih terutama kami almarhumah Mbak Perca barangkali ya. Ya. Anggota DPD dari Sumsel. Ya. Putri dari Hajar Manderu. Ya, waktu itu beliau banyak bantu kami. Informasi pertama yang kami terima dari kawan-kawan bahwa Pali ini perlu diurus kembali itu dari Pak Kaprawi. Oh, Pak Kaprawi juga? Iya. Anggota DPD? Iya, Pak Kaprawi kalau tidak salah ya. Kaprawi Rahim, Pak. Iya. Nah itu pernah juga. Jadi beliau itu adalah orang-orang yang banyak membantu kami dalam masalah pemekaran ini. Yang lain barangkali banyaklah. Ya, tokoh-tokoh anak-anak muda ya waktu itu yang banyak membantu kita. Alhamdulillah syukur ya. Dengan kesungguhan, keikhlasan, akhirnya alhamdulillah sekarang bisa terwujud seperti ini. Iya. Gitu ya. Ini sahabat Ngopi Sumsel dengan proses yang sangat sulit, akhirnya Pali terbentuk dan saat ini sudah 2 periode berjalan. Sebagai wakil bupati Pak De, tokoh masyarakat Pali, apa yang Pak De harapkan sekarang terhadap Pali ke depannya nih Pak De? Nah ini begini, kepada kawan-kawan masyarakat Pali sekali lagi, sebagai syukur kita kepada Allah SWT, mari kita kerja yang baik. Amin. Saya sebagai orang tua titip Pali ini dirawat. Pali dijaga. Kalau bisa diisi dengan karya-karya atau dharma-dharma yang bermanfaat. Itu harapan kami. Kebetulan juga seperti kita ketahui, saya dengan Pak Heri kan hampir berakhir. Ya. Untuk itu kepada seluruh masyarakat,
Pak Bupati dan saya, Pak Heri Amarido dan saya, mohon maaf kalau selama ini kami dirasa masih kurang banyak membantu Bapak Ibu semua warga Pali. Keinginan kami sama dengan Bapak Ibu semuanya, tapi barangkali keterbatasan yang tidak bisa mewujudkan semua impian kita itu. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan pimpinan baru, Mas Asgianto dan Mas Iwan Tuaji. Itu pilihan kita. Di samping pilihan kita juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong bantu beliau-beliau itu. Dukung beliau-beliau itu untuk kemajuan kita sama-sama. Itu harapan saya kepada masyarakat Pali. Itulah kira-kira seperti itu. Wah, ini nasihat yang bijak, pesan yang bijak dari orang tua. Tapi Pak De, pembangunan di pemerintah kabupaten kota tidak lepas dari sinergitasnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan pemerintah Provinsi Selatan juga ini dengan kepemimpinan Pak Mendiaru II yang periode yang kedua dengan Ci Ujang ini. Pesan untuk sinergitas antara Pemprov dengan Pemkab Pali, Pak De. Apa yang diharapkan terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke depan, Pak De? Pengalaman kita selama ini yang banyak begini, Mas. Ya. Sebenarnya komunikasi lah yang banyak berpengaruh di sini ya. Maka itu pesan kami kepada siapapun, untuk kawan-kawan pejabat yang nanti masih mengemban amanah sebagai pejabat, tolong jaga komunikasi. Ya, sepanjang komunikasi kita dengan baik, insya Allah lah. Apakah komunikasi itu melalui komunikasi pribadi, ya, komunikasi resmi, mengejalur struktural operasional yang sudah kita sepakati. Menurut saya itu harus kita jaga. Pengalaman saya pribadi dengan Pak Hermandro cukup bagus. Hermandro dengan saya secara pribadi bukan main ya. Karena saya mengenal beliau sewaktu beliau masih ada di Oku Timur. Bahkan saya sering mendampingi beliau waktu beliau ke sini ya. Alhamdulillah beliau sekarang menjadi gubernur periode yang kedua. Pada periode yang pertama kemarin banyak bantuan beliau kepada kita Pali. Untuk itu mohon izin Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Hermandro dan Pak Ci Ujang, tolong bantu kami. Masyarakat Pali masih sangat banyak berharap kepada Bapak berdua agar pembangunan di Pali ini dapat berjalan dengan lebih baik. Amin. Karena kami yakin kemajuan Pali adalah kemajuan Sumatera Selatan. Kemajuan Sumatera Selatan mudah-mudahan juga menjadi kemajuan kami di Pali. Gitu. Pak De, kemarin kan pilkada serentak. Ini kan di beberapa sisi Pak De, secara otomatis lah. Dukungan juga terpisah-pisah lah. Dan sekarang kan sudah dapat keputusan baik di pemerintah Kabupaten Pali maupun di Pemprov. Nasihatnya sedikit Pak De terhadap tim pendukung kemarin setelah dengan hasil saat ini. Sebenarnya kalau kita memahami benar tentang sistem demokrasi, beda pendapat, beda pilihan itu adalah hal yang biasa, yang wajar. Siap. Jangankan kita yang ribuan bahkan jutaan manusia. Di keluarga saja yang barangkali satu ibu, satu bapak, 3 anak, itu kadang-kadang pilihan anak juga tidak akan sama. Menurut saya itu wajar. Dan itu sudah sunatullah lah ya. Benar. Tidak ada dunia nih semuanya sama, tidak ada. Yang paling baik, yang paling bijak, bagaimana cara kita mengharmonisasikan perbedaan itu. Bagaimana kita bisa mengelola beraneka ragam macam bunga di taman sehingga menjadi taman yang indah. Itu yang perlu. Jadi kepada kawan-kawan yang selama ini mohon maaf yang selama ini tidak sama pilihan kita, harus kita yakini bahwa Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang sekarang oleh Allah diberi amanah, di samping itu pilihan kita, itu juga amanah dari Allah. Wajib hukumnya kita masyarakat membantu beliau-beliau itu. Waduh, ini saya terenyuh mendengar nasihat Pak De. Tapi di satu sisi, kita bicara soal umum terus. Sekarang saya ingin ke ranah pribadi Pak De. Pak De, Februari Pak De akan berakhir jabatan sebagai Wakil Bupati. Rencana ke depan apa Pak De? Menikmati masa-masa setelah jadi Wakil Bupati ini Pak De? Begini sebenarnya. Mimpi saya saat ini sebenarnya tinggal sedikit.
apa itu? Yaitu bagaimana sisa usia saya yang masih ada ini menjadi sisa usia yang bermanfaat dan barokah. Itu saja mimpi saya. Untuk itu, sisa usia saya yang masih ada ini sepanjang saya masih sehat, Allah memberikan kesehatan kepada saya akan abdikan untuk kepentingan orang banyak. Itulah barangkali sebagai pembuktian rasa syukur saya kepada Allah yang telah memberi umur kepada saya. Mimpi saya hanya itu. Ya. Ini ada rencana masih tetap bergelut di dunia politik atau bagaimana, Pak? Karena begini, kalau dunia politik praktis mungkin saya sudah mulai agak tarik. Tapi kalau yang kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, ya, kepentingan orang banyak, termasuk barangkali juga kalau misalnya suatu ketika ada lembaga-lembaga atau badan atau organisasi-organisasi yang sifatnya itu untuk kepentingan orang banyak, saya masih siap untuk mengabdikan diri saya lah, seperti itu. Ya. Berarti kalau menjadi pembina di suatu organisasi, Pak Ade, atau masih diminta nasihatnya di beberapa lembaga, masih siap, Pak Ade ya? Insya Allah selama Allah berikan kesehatan, saya siap. Karena saya kembali ke apa yang saya inginkan. Bagaimana upaya saya supaya sisa usia saya yang masih ada ini menjadi sisa yang bermanfaat. Begitu. Ya. Pak Ade, ini tidak terasa sudah hampir 30 menit kita ngobrol, Pak Ade. Nah, membangun suatu daerah kan tidak lepas dari generasi muda, Pak Ade. Tadi saya juga ngobrol dengan Pak Ade, terus Kepala Dinas Kominfo, Kak Iman. Ada program semacam apa ya, antara Kabupaten Pali dengan instansi-instansi yang lembaga pemerintahan menyekolahkan anak-anak di Pali untuk ke sekolah-sekolah ini. Ini Pak Ade rasakan program yang bagaimana nih sampai terwujud, Pak Ade? Sebenarnya ini gini ya. Kan kita posisi Pali ini posisi yang memang termasuk posisi yang tertinggal ya. Okay. Nah, kami menyadari ketertinggalan itu hanya bisa kita kejar untuk bisa sama dengan daerah lain atau kabupaten lain, manakala salah satunya adalah SDM-nya itu bisa seperti daerah yang lain. Itu yang filosofinya seperti itu. Nah, untuk itu pemerintah kita di Pali sini itu memberi kesempatan memang untuk bisa, karena kalau kita lepas saja, kita tidak ikut intervensi di dalam dunia pendidikan ini, ya akhirnya selamanya kita tertinggal. Maka itu mulai kira-kira ini sudah, bahkan kami mulai sejak saya masih ketua DPRD itu. Waktu itu kami menyetujui dikirimnya 10 mahasiswa kita ke ISI Solo waktu itu. Sekarang dilanjutkan lagi dengan membuka kerjasama dengan STAN, dengan STTD, ya, dengan IPB, benar. Ya. STIS. Dengan STIS yang ini yang akhir-akhir dengan STIS atau statistik. Ini sebenarnya keinginan kami untuk mengejar tadi, untuk menyediakan tenaga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang memang mumpuni dalam pengertian siap untuk mengabdikan diri demi kemajuan daerahnya gitu. Alhamdulillah memang untuk STAN itu sudah beberapa anak yang kita kirim, berapa mahasiswa. Tahun kemarin kita 10 mahasiswa kita kirim. Kemudian STTD untuk transportasi darat, kemarin kita kirim 5 orang. Kemudian di IPB itu ada 2 orang. Kemudian yang STIS sudah kita siapkan ini. Ini semuanya sebenarnya untuk membantu saudara-saudara kita, anak-anak kita sini, supaya bisa mengejar ketertinggalan, di samping itu mendorong semakin cepatnya kemajuan pembangunan di Pali, seperti itu. Di samping sisi lain lagi juga kita tanamkan, tolonglah, kamu kan minum di sini, lahir di sini, ya. Janganlah kalau kamu punya kepandaian, punya kepacaraan, punya kemampuan, langsung kamu lari, jangan. Bangun daerah kamu. Siap. Ya, itu yang ingin kita tanamkan. Mari sebagai rasa syukur kita abdikan kemampuan yang ada diri kita untuk kepentingan daerah kita. Saya rasa itu adalah filosofi yang kami pakai selama ini, dan terima kasih kepada kawan-kawan di dinas, dari Kominfo, dari Disdik, dari BKD, ya. Ini sudah banyak membantu, dan ini kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kepemimpinan Mas Asgianto dan Mas Iwan Tuaji ini
diteruskan. Amin, ya Allah. Dan syukur bisa ditambah, Tingkatkan, Pak, ya. diperluas, sehingga Pali kalau semula daerah terisolir di tengah, harapan kami ke depan boleh tetap di tengah, tapi di tengah menjadi pusat kegiatan. Wah, Nah, mimpinya seperti itu. Amin ya Allah. Tapi dan di tengah dan terdepan. Ya, Pak Ade, seberapa penting membangun sumber daya manusia yang ada di satu daerah untuk mewujudkan kemajuan di daerah itu sendiri? Ya memang begini, problem yang sering kita hadapi sampai hari ini banyak anak-anak kita yang pintar malah tidak di sini kan? Iya, benar. Ya, banyak. Mungkin tidak hanya di Pali, hampir semua daerah. Ya, karena memang dan itu tidak bisa disalahkan. Karena daerah tidak bisa nyiap, tidak bisa siap menerima mereka, menyediakan yang mereka butuhkan, tidak ada kita. Sehingga mereka lari keluar, ya itu wajar. Maka itu pemerintah kita di sini, terutama Pali, bagaimana mengupayakan mereka setelah pandai, setelah terampil, setelah dia punya kemampuan, itu bisa kembali ke sini. Antara tadi saya katakan, kita tugaskan belajar, kita biayai, kita kerjasamakan dengan dinas-dinas atau kementerian tertentu, setelah kembali harus kerja di sini. Ini antara lain. Usaha lain juga gitu. Bagaimana supaya kita bisa menarik orang-orang itu bisa mau masuk ke wilayah Pali. Kita mencoba ini seperti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ya. Contohnya aja di bidang pertambangan misalnya. Di bidang pertambangan kita akan memberikan banyak bantuan kemudahan yang kita berikan. Contoh ada seismik masuk ke sini. Memang kultur masyarakat kita kan kadang-kadang ada sebagian saudara kita yang belum mengerti tentang pentingnya diketemukannya sumur-sumur baru bagi migas. Kita harus tanamkan, berikan pengertian kepada mereka. Saat ini negara kita sedang mengalami kesulitan dalam penyediaan BBM. Kemarin saya tanya dengan kawan-kawan di SK Migas, kemampuan saat ini kita mampu menyediakan BBM untuk masyarakat kita nih setiap hari berapa barel? Jawabannya menyedihkan. Kebutuhan kita hari ini menurut Migas ini satu hari itu 1,6 juta barel per day. Sedangkan kemampuan produksi domestik kita hanya mampu 600 barel per day. Jadi saat ini Indonesia itu membutuhkan impor BBM itu setiap harinya 1 juta barel. Coba kalau kita hitung. Kalau 1 barel itu $80 US ya. 1 US dollar itu 15.000. Coba dihitung berapa triliun satu hari mengalir untuk beli BBM. Maka itu upaya pemerintah kali ini 2030 nanti kita akan mengejar target produksi migas kita itu terutama minyak itu kalau bisa menyentuh 1 juta barel. Nah ini semua bisa terwujud kalau apa yang dilakukan kawan-kawan dari SK Migas dan Pertamina itu bisa kita bantu. Maka pemerintah Pali dalam hal ini termasuk ini membantu seluruh kegiatan migas yang ada di sini. Kalau ada kesulitan, mari kita berkoordinasi. Kalau ada yang memang masyarakat yang barangkali belum kalau bahasa kita memang belum setuju, belum sepaham, belum sepakat, kita bicarakan. Kami juga menyadari memang karena masyarakat juga perlu kita perhatikan. Jangan kayak masa-masa yang lalu misalnya. Lahannya sudah diteliti, sudah diledakkan, mereka kabur ya. Tanpa di pembayaran. Ini memang ini yang ditakuti oleh masyarakat. Untuk itu kepada semua pihak, terutama kepada Migas dan kawan-kawan di Pertamina, ini perlu kita tekankan, tolong hal seperti itu perlu kita cermati. Alhamdulillah syukur kerjasama kami dengan pihak TNI, dengan Polri, dengan Kejaksaan berjalan bagus sehingga kegiatan itu bisa kita kawal dengan baik. Ini contoh ya. Yang lain banyak lagi kegiatan-kegiatan lain. Bagaimana supaya pihak luar mau masuk ke kita. Supaya mereka merasa terjamin, bisa kerja dengan nyaman. Kawan-kawan yang di bidang perkebunan juga gitu. Kalau ada
kawan-kawan perkebunan mengalami kesulitan perizinan, kami minta supaya segera menyampaikan informasi kepada kami sehingga kami bisa cek ke bawah mengapa, di mana kesulitannya, apa kesulitannya dan seterusnya. Alhamdulillah memang kami juga menyadari banyak hambatan-hambatan yang masih juga ada dialami oleh kawan-kawan yang pelaku bisnis di wilayah kami. Tapi kami yakin semakin ke depan insya Allah semakin baik. Terutama lagi nanti pemerintahan yang baru yang menurut kami anak muda yang energik. Iya, sudah saatnya kawan-kawan anak-anak muda untuk tampil dengan kinerja yang lebih baik. Begitu. Kalau bicara potensi Pali Pak De, selain minyak tadi, sampai saat ini kalau Pak De lihat potensi yang bisa dikembangkan di Pali ini apa saja Pak De? Sampai hari ini di samping migas, ya kami mulai mengembangkan perkebunan. Ini sebenarnya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kan seperti kita ketahui, saya katakan kebutuhan energi itu sekarang kalau hanya mengandalkan dari minyak fosil, itu memang berat. Minyak fosil kan tidak bisa terbarukan. Maka itu pemerintah ngambil sikap antara lain mengembangkan minyak yang dari sawit ya, atau ya, maka ada biodiesel dan sebagainya itu. Nah, kami sepakat itu. Jadi sekarang ini kami juga mendorong kepada masyarakat, bagi lahan-lahan yang masih kosong ya, silakan. Karena juga salah satu yang sering saya dengar juga keluhan masyarakat, harga karet yang relatif rendah ya. Maka kami tawarkan diversifikasi yang lain untuk coba nanam sawit. Tapi tanaman karet yang masih produktif jangan. Ya, yang tidak produktif silakan. Kalau menurut perhitungan Anda menguntungkan sawit, tanam sawit. Tapi kalau memang yang masih produktif jangan ditebang. Karena kita juga punya pemikiran kalau semua nanti karet ditebang, pasti suatu ketika harga karet akan menjadi naik. Seperti itu. Ini di samping sawit juga kami mulai mengembangkan. Ini bahkan terakhir ini harusnya kemarin, hari ini ya tanggal 15 ya. Itu penanaman, harusnya penanaman jagung. Serentak se-Indonesia Pak De. Ini juga sama. Kami kerjasama dengan pihak TNI, Polri, dengan seluruh OPD yang di sini. Kami membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Karena kita juga sadar kebutuhan pangan yang cukup itu juga termasuk ketahanan negara. Ya, benar. Seperti kita ketahui, mohon maaf izin, kan ironi memang. Saya ini penggemar makan tempe. Itu kan lucu. Kedelainya diambil dari Amerika Serikat. Impor Pak De. Nah, ini kan lucu. Padahal kalau kita mau tanam kedelai dengan sungguh-sungguh, masa Indonesia tidak bisa. Nah, negara subur Pak De. Nah, contoh lagi. Katakanlah sama dengan tadi. Beras misalnya. Masa kita masih impor? Tanah kita begitu luas, sedangkan di Jepang aja barangkali yang relatif wilayahnya lebih tidak cocok untuk tanami padi, toh mereka bisa mampu mengekspor beras. Kan lucu juga. Nah, inilah tantangan untuk kita. Maka kami sepakat, pemerintah Kabupaten Pali sepakat, dan saya pribadi sepakat, sudah waktunya kita harus berswasembada pangan. Ketahanan pangan termasuk salah satu pilihan untuk bisa mempertahankan ketahanan negara kita. Salah satu pilihan adalah ketahanan pangan harus cukup. Itu untuk bisa mampu kita mempertahankan kedaulatan negara kita. Masya Allah nih sahabat Ngopi Sumsel, ke depan kita tetap butuh pemikiran Pak De, dan semoga Pak De diberikan selalu kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas, sehingga bisa selalu memberikan pemikiran baik untuk Pali maupun Sumatera Selatan. Terakhir Pak De, sebagai orang tua, pesan, nasihat terhadap generasi muda yang bakal meneruskan perjuangan Pak De ke depan dalam membangun Pali maupun Sumatera Selatan Pak De. Pesan-pesan untuk generasi muda. Ya. Ini kalau sebagian besar orang banyak mengeluh atau seolah-olah tidak percaya sama generasi muda, kalau saya tidak. Alhamdulillah. Iya. Saya punya filosofi, setiap waktu ada orangnya, dan orang itu, mohon maaf, setiap orang ada waktunya. Artinya, kita harus mulai berpikir, sama generasi kayak saya, berpikirlah, kita harus mulai siap untuk menyerahkan tongkat estafet pembangunan ke generasi yang lebih muda.
Janganlah di antara kita orang yang merasa lebih berpengalaman, orang yang lebih merasa senior, orang yang merasa lebih banyak makan garam, seolah melihat anak muda itu menjadi anak muda yang masih diragukan. Tolong pemikiran begitu menurut saya memang perlu kita sampingkan. Saya percaya benar bahwa generasi muda itu satu sisi pasti akan lebih baik daripada kami-kami. Maka kepada generasi muda, siapkan diri Anda, terutama apa? Di samping kecerdasan, keterampilan, dan yang paling penting ini yang banyak dibicarakan orang sepuh-sepuh ini adalah attitude, sikap, perilaku, budi luhur. Ini yang perlu. Maka itu saya pesan pada generasi muda, tolong benahi fondasi-fondasi untuk pengembangan pribadi Anda. 3 unsur tadi. Yang pertama, pembinaan kecerdasan, pembinaan keterampilan, dan pembinaan sikap, perilaku, budi pekerti yang luhur, dan sebagainya. Ketiga unsur ini cukup, insya Allah Anda bisa bersaing di pangsa pasar untuk kemajuan Anda di masa akan datang. Begitu. Waduh, ini terima kasih banyak Pak Ade. Itu tadi sahabat Ngopi Sumsel, nasihat dari Wakil Bupati Pali sekaligus orang tua banyak anak-anak muda yang ada di Pali maupun Sumatera Selatan. Pastinya kami media podcast Ngopi Sumsel berterima kasih juga terhadap Diskominfo Pali yang memfasilitasi sehingga terjadinya podcast ini. Dan kita berharap semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Pak Ade kita, Pak Ade Sumarjono. Dan Pak Ade, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan nasihat kepada kami anak-anak muda. Karena pengalaman hidup Pak Ade banyak memberikan pelajaran-pelajaran ke kami juga nantinya Pak Ade. Pastinya sehat selalu Pak Ade. Amin. Dan semoga selalu bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Terima kasih Mas Surono dan kawan-kawan. Kami dari Pali juga sangat berharap tolong jenguk kami di UD ini. Jangan tinggalkan kami sendirian. Kami ingin juga maju bersama-sama dengan saudara kita di perkotaan. Sekali lagi, sering-seringlah berkunjung ke kami. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, monggo sekali rawuh di Pali. Pali adalah bagian dari Sumatera Selatan. Titip, nguntulung Pali dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Ngopi Sumsel, kita tutup pembicaraan ini. Pak Gub, Pak Wakil Gubernur, Pak Herman Deru, dan Pak Ujang dapat pesan dari Pak Ade Sumarjono, segeralah berkunjung ke Pali, apalagi nanti setelah dilantik. Selamat untuk Pak Ade dan Ujang yang sudah menjadi Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.